Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hanifa dari kelas manajemen R15A. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Tenaga Kerja Muda di Kemang, Jakarta. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Nurdin Hasibuan SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan proposal penelitian saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Perkembangan ekonomi yang pesat dan kemajuan teknologi memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk tenaga kerja muda. Daerah perkotaan seperti Kemang di Jakarta dikenal dengan vitalitas sosial dan ekonominya yang tinggi, dan tenaga kerja muda memainkan peran penting dalam perekonomian kota. Namun, kita sering menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan pribadi secara efektif. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola keuangan adalah gaya hidup konsumtif yang didorong oleh kepentingan sosial dan perkembangan digital yang semakin meningkat. Gaya hidup konsumtif yang lazim di kalangan tenaga kerja muda perkotaan cenderung mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk kebutuhan jangka pendek seperti hiburan, belanja, dan gaya hidup, sehingga berdampak pada keseimbangan ekonomi jangka panjang. Berdasarkan data yang ada, literasi keuangan di Indonesia masih relatif rendah, terutama di kalangan generasi muda, sehingga menjadikan mereka kelompok rentan dalam pengelolaan keuangan yang efektif. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan atau SNLK yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2019, literasi keuangan di Indonesia berada di indeks 38,03%, meningkat beberapa poin dari 3 tahun sebelumnya, yakni 29,7% di tahun 2016. Fenomena ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh gaya hidup dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kedua faktor tersebut mempengaruhi kemampuan tenaga kerja muda di Kemang, Jakarta dalam mengelola keuangannya secara efektif. Dengan memahami hubungan antara gaya hidup, literasi keuangan, dan pengelolaan keuangan, penulis berharap dapat menemukan solusi pengelolaan keuangan yang lebih baik guna membantu tenaga kerja muda mencapai keamanan finansial jangka panjang. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, banyak tenaga kerja muda di Kemang yang merupakan konsumeris yang fokus pada pemuasan kebutuhan dan keinginan jangka pendek seperti membeli barang mewah, makan di tempat terkenal, dan mengikuti tren mahal. Yang kedua, rendahnya tingkat literasi keuangan dapat berdampak pada kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan keuangan yang bijak dan pada gilirannya berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan di masa depan. Yang ketiga, dampak gaya hidup yang boros tidak sebanding dengan pendapatan, sehingga banyak tenaga kerja muda kesulitan menabung, mengelola uang, dan merencanakan masa depan keuangan mereka. Yang keempat, tenaga kerja muda cenderung kurang memikirkan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Yang kelima, di daerah perkotaan seperti Kemang, lingkungan sosial yang penuh dengan tekanan untuk mengikuti tren dan menjalani gaya hidup tertentu dapat mempengaruhi keputusan ekonomi tenaga kerja muda. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda di Kemang, Jakarta. Yang kedua, bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda di Kemang, Jakarta. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh gaya hidup dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda di Kemang, Jakarta. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar pengaruh gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda di Kemang, Jakarta. Yang kedua, seberapa besar pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda di Kemang, Jakarta. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh gaya hidup dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda di Kemang, Jakarta. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda di Kemang, Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda di Kemang, Jakarta. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh gaya hidup dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda di Kemang, Jakarta. Selanjutnya itu ada kegunaan penelitian. Yang pertama, bagi tenaga kerja muda, diharapkan hasil dari proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi tenaga kerja muda yang nantinya dapat digunakan sebagai masukan bagi tenaga kerja muda, terutama yang berada di Kemang, Jakarta. Yang kedua, bagi penulis,
Proposal penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang gaya hidup dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan tenaga kerja muda. Dan yang ketiga, bagi pembaca, hasil proposal penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan referensi untuk merancang penelitian berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada kajian teori, yaitu yang pertama ada manajemen, terdiri dari pengertian, fungsi, dan unsur. Yang kedua, manajemen keuangan, terdiri dari pengertian, fungsi, dan tujuan. Yang ketiga, gaya hidup, yang terdiri dari pengertian, indikator, macam-macam, dan faktor. Yang keempat, literasi keuangan, yang terdiri dari pengertian, tujuan, aspek, dan faktor. Yang kelima, ada pengelolaan keuangan, yang terdiri dari pengertian, tujuan, indikator, dan faktor. Penelitian terdahulu, ini merupakan penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya. Yang pertama, ada dari Adi dan Lestari tahun 2021 dengan judul Dampak Gaya Hidup Konsumtif dan Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi pada Pekerja Muda di Jakarta Selatan. Yang kedua ada dari Wibowo dan Mahendra tahun 2022 dengan judul Pengaruh Gaya Hidup Modern dan Literasi Keuangan Terhadap Kemampuan Pengelolaan Keuangan Generasi Milenial di Jakarta. Dan yang ketiga ada dari Amelia dan Indrawati tahun 2022 dengan judul Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan Terhadap Perencanaan Keuangan Pribadi pada Generasi Z di Surabaya. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Di sini, X1 yaitu gaya hidup mempengaruhi Y pengelolaan keuangan, dan X2 literasi keuangan juga mempengaruhi Y pengelolaan keuangan, dan X1 serta X2 mempengaruhi Y pengelolaan keuangan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, diduga gaya hidup berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan. Hipotesis kedua, diduga literasi keuangan berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan. Hipotesis ketiga, diduga gaya hidup dan literasi keuangan berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan. Saya akan menjelaskan bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kemang Jakarta. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dalam rentang waktu 3 bulan. Yang cukup untuk mengumpulkan data melalui survei atau wawancara dengan tenaga kerja muda di Kemang Jakarta. Selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel X1 merupakan variabel bebas atau independen. Variabel yaitu gaya hidup. Variabel X2 merupakan variabel bebas atau independen. Variabel yaitu literasi keuangan. Variabel Y merupakan variabel terikat atau dependen. Variabel yaitu pengelolaan keuangan. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya tanpa perantara. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada survei dengan menggunakan kuesioner. Yang kedua, observasi partisipatif. Dan yang ketiga, riset kepustakaan. Selanjutnya, teknik pengumpulan sampel. Penulis menggunakan teknik pengumpulan sampel secara tak acak atau non-probability sampling dan menggunakan metode pengumpulan sampel yaitu simple purposive sampling. Kriteria penentuan sampel untuk penelitian ini: yang pertama, tenaga kerja muda yang aktif bekerja di Kemang, Jakarta. Yang kedua, tenaga kerja muda yang memiliki pengelolaan keuangan tertentu. Dan yang ketiga, tenaga kerja muda dengan umur kisaran 17-35 tahun. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Variabel pertama yaitu gaya hidup dengan indikator activity, interest, dan opinion. Yang kedua, literasi keuangan dengan indikator pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan, investasi, tabungan, dan pengelolaan kredit, dan asuransi. Yang ketiga ada variabel Y yaitu pengelolaan keuangan dengan indikator proses perencanaan keuangan, implementasi keuangan, dan evaluasi keuangan. Yang terakhir ada teknik pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan data yaitu menggunakan Microsoft Office Excel dan SPSS versi 30. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua uji asumsi klasik. Yang ketiga regresi linear berganda.
Yang keempat, uji hipotesis. Yang kelima, koefisien korelasi. Dan yang keenam, koefisien determinasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Nurdin Hasibuan SEMM. Dan terima kasih juga kepada semua yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.